Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviadana Fitriani dengan NIM 2302101023. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Oppojessen. Setelahnya ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Suwewandi, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesastraan atau LBK, ejaan yang disempurnakan EYD hingga ejaan Bahasa Indonesia EBI. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri khas masing-masing ejaan dan tahun penetapannya, simak ulasan sejarah ejaan bahasa Indonesia dan perkembangannya berikut ini. Yang pertama, ada ejaan Van Oppojessen 1901 sampai 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Oppojessen pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Oppojessen. Van Oppojessen berlaku sampai tahun 1947. Yang kedua, ada ejaan Republik atau ejaan Suwewandi 1947 sampai 1956. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Oppojessen. Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938. Di Solo, Kongres Bahasa Indonesia I menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut ejaan Republik atau ejaan Suwewandi. Yang ketiga, ada ejaan pembaruan 1956 sampai 1961. Kongres Bahasa Indonesia II digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Suwewandi. Yang keempat, ada ejaan Melindo 1961 sampai 1967. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisnya, akan tetapi rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1962. Yang kelima, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesastraan atau LBK 1967 sampai 1972. Pada 1967, Lembaga Bahasa atau Kesastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaruan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Yang keenam, ada ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD 1972 sampai 2015. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Masyuri Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Suwewandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. Yang terakhir, nomor 7, ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Pemerintahan terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan Bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Demikian
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.